Hai Party People, kembali lagi di Jakarta Surprise Planner. Nah, kali ini aku bakal ditemenin sama adik 8, yaitu Paluti. Nah, konten kali ini kita bakal membahas tentang testimoni dari customer yang udah eventnya berjalan dengan sukses dan pastinya di-handle oleh Jakarta Surprise Planner. Oke Kak, kita masuk nih ke pertanyaannya ya. Oke, boleh. Apa sih peran penting kamu nih sebagai admin Jakarta Surprise Planner buat mensukseskan setiap event customer yang kita handle? Oke, jadi peran admin dari Jakarta Surprise Planner dalam handle event customer biar sampai sukses itu sangat penting ya, karena kan penting banget karena kita sebagai admin itu jadi jembatan antara komunikasi dan jembatan buat persiapan eventnya juga. Iya, karena kan dari awal pemesanan customer dari konsultasi itu semua detail dari pemesanan customer itu yang tahu cuma admin. Iya, karena mereka komunikasi dengan tim event buat persiapan dekorasinya itu after payment. Nah, jadi peran admin di sini sangat penting karena admin itu harus komunikasi dahulu dengan customer dengan detail pemesanannya. Habis itu dari peran admin ini dia harus komunikasiin lagi ke PIC. Nah, baru di situ nanti PIC akan komunikasi langsung dengan customer. Nah, tapi di situ peran admin nggak selesai sampai di situ karena buat mengawal semua detailnya otomatis perlu admin juga. Jadi awasi tetap ya sama admin. Diawasi tetap dimonitoring bahkan sampai di hari H pemasangan dekorasi juga. Berarti ketika adminnya sudah diserahkan ke IC gitu kan, proses acaranya dan sebagainya, jadi tetap dimonitoring gitu kan sama admin. Jadi nggak di pure diserahkan langsung ya, karena pertama sesi konsultasi kan yang di admin, jadi semua detailnya itu lebih tahu ya. Kalau sama admin gitu. Oke, kita lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada gak sih kendala yang pernah kamu dapat saat handle customer? Terus gimana sih Kak cara kamu atasi kendala itu? Oke, berarti kendala yang pernah aku dapat di event sebelumnya ya. Yang pernah aku dapat itu waktu itu kendalanya di venue. Iya. Jadi kalau dari segi customer sih sebenarnya lancar-lancar aja ya prosesnya. Cuman ini dari pihak venue-nya, karena di pihak venue-nya itu sebelumnya belum confirm kalau jam dekorasi itu cuma bisa dilakukan di 2 jam sebelum acara. Iya. Sedangkan kayak batas maksimal kita itu di 3 jam sebelum acara dimulai biar hasilnya lebih maksimal gitu kan. Jadi ada miskomunikasi ya dari komunikasi. Iya benar, itu pun di hari H sih nggak panik ya kendala kayak gitu. Nah, cara aku ngatasin kendala itu waktu itu, yang pertama aku langsung koordinasi dengan venue-nya yang pertama, karena kita nggak mungkin ngasih tahu itu ke customer-nya karena itu bakal bikin customer panik. Nah, cara ngatasinnya waktu itu aku hubungin langsung ke kontak PIC di venue-nya buat tanyain kita sebenarnya bisa dekorasi dalam waktu 2 jam. Nah, solusi kita itu 2 jam dengan syarat kita minta ruangan khusus yang cukup banget buat kita dekor. Jadi kayak kita backdrop ya, kita pasang dulu beberapa ornamen yang memungkinkan kita tempel di backdrop itu di ruangan tersebut. Nah, jadi dipersiapkan dulu gitu kan sebelum dipasang di venue. Iya. Jadi kita nanti di venue dengan waktu 2 jam itu tinggal finishing peletakannya aja. Nah, jadi biar lebih satset gitu kan ya, karena terbatas juga ya cuma 2 jam. Iya, karena solusi satu-satunya yang bisa kita dapat waktu itu adalah itu. Yaitu kita minta ruangan khusus. Itu plan B-nya. Iya, itu lebih ke ya udah itu jalan keluar yang terbaiknya buat semua orang, karena masalahnya itu kayak beruntun. Yang pertama kita nggak mungkin mundurin jam acara mulai customer. Nah, karena kan otomatis semua undangan udah tersebar. Nah, kalau kita minta waktu dengan yang kita setuju di awal 3 jam dengan venue-nya itu juga nggak bisa, karena di venue itu ada event customer lain. Kayak gitu. Jadi intinya kalau kita dapat
masalah atau kendala dengan pihak venue, ya coba kita tawarkan atau negosiasi dengan venue-nya itu, minta satu ruangan khusus dulu buat kita persiapan dekorasinya. Jadi biar nanti di sisa waktunya kita tinggal finishing biar lebih maksimal. Iya, benar. Finishing dan pastinya kita enggak merusak event customer. Iya, pastinya. Jadi lebih all out juga biarpun ada keterbatasan waktu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Gimana sih cara kamu tanggepin feedback atau testimoni dari klien kita setelah acara selesai? Oke, jadi kita biasanya dari admin, gimana sih cara nanggepin feedbacknya itu adalah, aku ceritain isi testimoninya dulu ya, karena pasti kan nggak tahu pasti. Iya. Jadi dari segi testimoni itu ada beberapa part yang harus dinilai oleh customer. Yang pertama kayak pelayanan admin, pelayanan PIC, terus ketepatan waktu, terus kayak hasil dekorasi dan proses pemesanan lah intinya isinya itu, dan beberapa masukan dari customer. Nah, cara aku yang pertama buat nanggepin testimoni dan feedback dari customer adalah lihat dulu nih masukan atau dari poin-poin yang tadi aku sebutin itu, apa yang jadi poin pertama dari customer. Semisal customer puas dengan hasil dekorasi kayak gitu, berarti cara aku nanggepinnya adalah ya mungkin berterima kasih, terus memberikan apresiasi kepada customer, karena kan desain atau semacamnya kan enggak dari kita semuanya, pasti ada campur tangan dengan customer kayak gitu ya. Jadi kayak tetap kita harus berikan pujian walaupun mereka berikan pujian kita juga. Nah, jadi kita berikan pujian balik gitu. Terus kalau masukan dari customer itu biasanya kita jadikan bahan evaluasi. Jadi masukan dari customer ini aku lempar ke grup office internal perusahaan kita lah. Nah, di situ masukan dari customer tentunya ya tanggapan aku yang pertama ngomongin ke customer kalau makasih banget masukannya, terus pasti kita akan jadikan ini sebagai bahan evaluasi. Jadi lebih baik ya tentunya. Ya, apapun masukannya itu kita jadikan bahan evaluasi dan disampaikan oleh tim. Setelahnya pasti kita bahas secara internal juga. Nah, tujuan kita bahas internal ini apa adalah untuk kedepannya biar kita nanggepin event atau testimoni yang customer berikan itu dengan lebih baik lagi. Intinya kita upgrade juga. Iya, pasti dong. Karena evaluasi dari customer itu untuk membangun kita juga. Jadi lebih baik ya, dan kita bisa berproses dengan lebih baik ya. Iya, dan total pastinya. Dan tentunya kalau misal customer cuma kasih masukannya dipertahankan, ya kita tetap harus sampaikan itu kepada internal kita. Iya dong, karena kan kita dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari event ke event, kita tentunya akan terus berevaluasi akan jadi lebih baik lagi. Gak boleh kita udah diomongin bagus tapi kita kayak terlalu percaya diri kayak ini gampang, kita pasti bagus kayak gitu. Ya, boleh banget kita nggak akan kayak gitu, karena kita akan terus meningkatkan dari segi pelayanan customer hingga proses produksi dari hasil dekorasi, ya semuanya kita akan pertahankan dan perbaiki ke depan. Jadi bahan acuan juga ya buat kita Oke, kita dilanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya kan. Ada cerita sukses apa aja nih yang pengen kamu ceritain ke Party People pastinya dari pengalaman kerjasama kita dengan customer pastinya. Boleh dijawab. Ini pengalaman yang menurut aku kayak ngerasa event ini tuh benar-benar sukses. Karena ya di sini yang puas itu bukan cuma customer, tetapi dari cafe-nya pun juga puas. Kita kan waktu itu ngadain event di luar. Nah, kita kan butuh venue di resto itu. Nah, ceritanya di event itu tuh kebetulan buat propose, kayak propose lamar gitu. Jadi mau nggak mau kita sebelumnya harus tektokan dulu juga dengan pihak venue. Nah, di situ. Kenapa aku bilang ini sukses banget? Yang pertama adalah melihat hasil testimoni, terus juga dengan beberapa video klip yang dokumentasi kita ambil. Di situ tuh bener kayak customer si target surprise ini kayak merasa
ya dia bahagia dengan surprise itu, dan dia bener-bener surprise ya berarti kan sebenarnya. Dan dia tuh kayak ngerasa bener-bener nggak ekspektasi bakal ada surprise itu loh. Jadi kayak yang awalnya kayak mukanya datar, tiba-tiba dia kayak langsung happy gitu. Nah dari segi yang ngasih surprise otomatis klien kita pun dia juga ngerasa seneng banget. Jadi kita juga bahagia ya kalau customer. Nah si klien kita ini seneng banget, dimana bisa tahu kalau klien ini seneng banget. Ya itu bisa ditampilin dari video testimoni. Nanti akan ditunjukkan ya video testimoninya. Nah, gitu. Jadi suksesnya dari tim venue-nya juga adalah mereka bikin video juga, terus mereka repost juga ke akun sosial media mereka dengan tag di tag Jakarta Space Planner. Nah, itu suatu sukses ya, kebanggaan, karena mau nggak mau itu pun juga bisa jadi suatu keberuntungan atau suatu keuntungan buat kita ya. Jadi di next si pihak venue-nya ini mau ngadain surprise ya, pastinya dia akan kontak ke Jakarta Space Planner. Nah itu titik kesuksesan yang merasa aku pernah handle gitu ya. Jadi kepuasan bukan cuma dari customer kemudian bukan juga kepuasan dari kita aja gitu kan, suatu yang dedikasi, tapi dari pihak venue yang kerjasama juga. Jadi semua yang berkecimpung di event tersebut merasa puas ya, senang banget kan ya pastinya. Tentunya kesuksesan lainnya itu adalah setelah kita propose ya ikut ajang, kita pikir kayak ya udah mereka puas dengan hasilnya ya udah gitu, tapi ternyata nggak. Di bulan berikutnya pun dia repeat order. Gitu yang emang udah trust banget ya GSP ya. Iya, itu kesuksesan dari setiap kita handle customer adalah customer itu repeat order. Ya berarti emang tingkat kepuasannya udah maksimal, jadi nggak mau ke tempat lain, GSP aja gitu kan. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ini. Ada tips atau saran apa aja nih yang pengen kamu kasih buat calon customer kita? Oke, tips dan saran ya. Yang pertama adalah tipsnya itu hilangin rasa keraguan kalian, hilangin rasa ketakutan, hilangin rasa kurang trust sama kita. Nah, gimana cara ngilanginnya itu gampang banget. Kalian tinggal cek di akun sosial media kita, ada TikTok, Instagram, dan YouTube. Itu tipsnya sih, karena yang lain ya nggak ada tips lain, karena kita juga nggak template-template amat. Kalian tinggal jadi diri kalian sendiri, ya udah ngobrol dengan kita dan keluarin semua kebutuhan buat event kalian. Gitu aja. Terus untuk saran yang bisa aku kasih buat kalian adalah booking secepatnya gitu. Betul. Booking secepatnya buat event-event kalian, entah buat di bulan April ataupun buat bulan Mei. Kenapa aku ngomongnya sarannya harus cepat booking? Karena di spesial Ramadan ini kebetulan kita juga lagi banyak promo spesial, dan pastinya promo itu terbatas, sayang kan. Sehari itu cuma buat 5 customer, jadi per hari, sedangkan kita per hari itu banyak banget chat yang masuk. Banyak dari 10 customer per admin. Sebenarnya kita ada 8 admin. Jadi saranku, kapanpun event kalian, ayo booking sekarang, ayo kepoin semua sosial media dan cek chat admin dari sekarang juga, karena pastinya akan ada promo-promo. Gitu ya. Pokoknya sarannya buruan booking, buruan konsultasi. Dan event kamu akan terlaksana dengan all out di Jakarta Space Planner. Ya sayang banget ya, kita cuma ada waktu yang cukup terbatas hari ini. Oke party people, see you di next content. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan buat kamu yang punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar.